السؤال الثاني: ما رأيكم في نسب السادة بعلوي؟ ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. بعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Pernyataan seperti ini lebih percaya kepada Syekh Ali Jum'ah ya, tentang masalah keabsahan nasab Ba'alawi, di mana memang Syekh Ali Jum'ah itu pernah ya ditanya di satu momen majelisnya, ditanya tentang bagaimana status nasabnya Ba'alawi. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi itu thabitun bil ijma'. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan pernyataan yang sering digaungkan oleh Hanif Al-Attas daripada pernyataan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Ali Jum'ah ini, dia itu bukan seorang ulama pakar nasab. Ya, beliau ini dalam biografinya itu dikenal sebagai seorang pakar di bidang ilmu fikih dan usul fikih, teman-teman ya. Apakah pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab, atau pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini sudah mencukupi akan keabsahan nasab Ba'alawi? Nah, kita harus melihat di dalam kaedah atau keterangan-keterangan dalam kitab-kitab nasab, gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, ya, ini kembali saya ingin menjawab ya sebuah komentar di video saya ya tentang perbedaan nasab Rasulullah SAW dan juga nasab yang lain-lain, termasuk diantaranya nasab Ba'alawi. Nah, di sini ya ada akun yang bernama Jay Stradlin, ya, Jay Stradlin. Dia ini berkata, lebih percaya Syekh Ali Jum'ah daripada Lusan, gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Ketika dibalas komentarnya, dia malah mau mengadu sejarah, gitu loh. Ya, sejarah apa yang mau diadu saya tidak tahu, gitu loh. Karena dia tidak menyebutkan sejarah apa yang mau diadu. Sejarah Ba'alawi kah, atau sejarahnya Syekh Ali Jum'ah kah, atau mungkin sejarah pencatatan silsilah nasab Rasulullah kah, atau apa, nggak tahu saya. Cuma di sini teman-teman ya, ini sebenarnya pernyataan seperti ini lebih percaya kepada Syekh Ali Jum'ah ya, tentang masalah keabsahan nasab Ba'alawi, di mana memang Syekh Ali Jum'ah itu pernah ya ditanya di satu momen majelisnya, ditanya tentang bagaimana status nasabnya Ba'alawi. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi itu thabitun bil ijma'. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan pernyataan yang sering digaungkan oleh Hanif Al-Attas daripada pernyataan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, di mana dia mengatakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah ala annahum min as-sahih ahli nubuwati nasaban. Nah, bagaimana menanggapi ini teman-teman ya? Begini teman-teman ya, satu ya, Syekh Ali Jum'ah ini dia itu bukan seorang ulama pakar nasab. Ya, beliau ini dalam biografinya itu dikenal sebagai seorang pakar di bidang ilmu fikih dan usul fikih. Ya, nah beliau pernah menjadi mufti di Al-Azhar gitu loh. Namun begini teman-teman ya, apakah pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab, atau pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini sudah mencukupi akan keabsahan nasab Ba'alawi? Nah, kita harus melihat di dalam kaedah atau keterangan-keterangan dalam kitab-kitab nasab, gitu ya.
Kenapa? Karena yang kita bahas ini adalah nasabnya Ba'alawi yang mereka klaim bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa. Apakah benar demikian? Kan begitu. Nah, di dalam kaidah ilmu nasab itu ada makalah ya, misalkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ya. Di situ likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu memiliki sumber dan rujukannya tersendiri, ya. Fala yu'khadhu hadzal ilmu, maka janganlah mengambil kepahaman ilmu ini, ilmu nasab ini ya, illa mimma masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati. Kecuali dari sumber-sumber referensi dan rujukan-rujukan yang mu'tamad. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang disiplin ilmu nasab, maka rujukan yang harus kita jadikan pedoman sebagai referensi di dalam menentukan sebuah sikap atau pendapat itu adalah kembali kepada ilmu nasab itu sendiri. Maka, bagaimana menanggapi tentang pernyataan Syekh Ali Jum'ah yang ditanyakan oleh akun Jais Tardin ini? Ya, tentu saja di dalam kitab Rosail misalkan ya, di situ ada keterangan wala ibrata bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab, keterangan-keterangan dari siapapun yang bukan pakar di bidang ilmu nasab. Jadi jelas, pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini ya tidak membuat pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini ya tidak merubah status daripada nasab Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa dan kepada Rasulullah SAW. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi perlu dipahami teman-teman, gitu loh. Jadi tidak semua pernyataan orang itu lalu kita yakini sebagai bentuk kebenaran, tidak, gitu loh. Nah, boleh jadi Syekh Ali Jum'ah itu hanya mengutip, ya, mengutip pernyataan-pernyataan sepihak, ya. Contoh misalkan mengutip dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Ba'alawi, mengutip dari pernyataan-pernyataan orang-orang yang mendukung Ba'alawi, padahal mereka bukan pakar di bidang ilmu nasab. Sementara Syekh Ali Jum'ah belum ya melihat, mendalami, mempelajari atau mengoreksi tentang pendapat-pendapat yang lain yang bertentangan dengan Ba'alawi. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya ya nasab Ba'alawi itu tertolak ya, belum ada yang mengisbat tapi sudah tertolak. Oleh siapa? Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Di dalam kitabnya As-Suyuful Mujriyah jelas di situ. Ya, bisa dibaca di dalam buku kami yang ditulis oleh saya sendiri, Kiai Ja'far dan juga Kiai Abdul Ghalib, yang berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman ya, ini bukan bentuk kebencian, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam di dalam kewajiban menyampaikan suatu kebenaran dan menjaga kemurnian silsilah nasab keturunan baginda Rasulullah SAW.